Gen Z is one of the clever generation that this nation have. You are the most intelligent generation that Indonesia could have. Teman-teman ini generasi yang pintar, generasi yang cerdas. Tinggal cerdas sama pintarnya diimbangi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Itu saya pikir yang bisa membuat bangsa ini lebih baik adalah pintar saja tidak cukup, kritis saja tidak cukup, tapi ada kebijaksanaan dan kearifan dalam mengelola informasi dan informasi kita dapat begitu. Oke. Ada juga yang bicara gini, we have freedom to speech gitu as generations. Tapi di satu sisi ada UU ITE ya, Information Electronic Transaction Law gitu. Itu gimana tuh garis tengahnya? Ketika we want to have a freedom to speech, tapi ada UU ITE, nanti sedikit-sedikit nanti ditangkap gitu pada yang lain. Oke, Mbak, mohon maaf agak terputus, Mbak. Ya. Oke, mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak Taufan. Jadi yang dimaksud oleh moderator Ibu Risa adalah bagaimana dengan UU ITE dan hubungannya dengan participatory public policy. Nah, contohnya karena kebetulan saya sedang studi di Amerika, jadi di sini orang bisa bebas means di sini. Jadi can say halo Mas. Formannya bekerjanya nggak benar. Nah, di Indonesia disempowering. Oh, sorry. Halo, iya ada terputus Mas, bisa diulang lagi? Halo. Oh, oke. Jelas sekarang ya. Ya. Nah, sudah karena kebetulan saya sedang studi di Amerika, jadi saya membandingkannya dengan di Amerika di mana semua masyarakat itu bisa berbicara sebebas-bebasnya. Dan pengertian orang sini bahwa bebas adalah empowering. Nah, di Indonesia dengan adanya UU ITE ini kan orang-orang justru jadi takut. Kadang-kadang ada yang bikin meme aja, itu dibilang ini berita hoax dan bisa kena UU ITE. Memang di judicial nanti akan ditentukan apakah bersalah atau tidak, tapi kan tidak semua orang memiliki kapasitas untuk meng-hire lawyer untuk membela dirinya. Nah, ini bagaimana dengan UU ITE dan youth participatory yang ini bertolak belakang gitu, kayak malah mengkekang gitu. Baik. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat challenging. Kenapa, Mas Runggo? Karena saya bilang, buat saya, teman-teman ini harus lebih cerdas dari undang-undang ITE itu sendiri. Harus memahami, harus lebih pintar daripada undang-undangnya. Walaupun kadang-kadang undang-undang dibuat setelah inovasi, and always happen like that. Nah, jadi misalkan kayak harus tahu bagaimana ruang digital itu seberapa sempit dan luas dibatasi. Ya, saya pikir apa yang diatur dalam undang-undang ITE itu yang sebenarnya yang pertama kita batasi dan kita jangan fokus ke konteks karena rules and regulation is a context. Kita bicara substansi di sini. There's always a choice, there's always a chance to make something better in this nation without against the regulation. Tanpa harus ngelawan, tanpa harus berusaha menyalah-nyalahkan pihak lain misalkan. Ya kan? Nah, selama teman-teman tidak melanggar poin-poin apa yang ada di ITE, tentunya ya sudah pastilah kalau kita bicara digital culture, mengumpat kata kasar, menjelek-jelekan seseorang dengan binatang, itu kan tanpa ITE aja kita tahu itu udah jadi adab yang tidak baik dalam budaya timur begitu. Nah, jadi hal-hal basic seperti itu juga kita harus ikutin, ya kan? Kita selalu bilang bahwa kita ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Etikanya sama di ruang publik di ruang publik. Ketika teman-teman berusaha meyakinkan pemerintah, meyakinkan orang-orang sekitar bahwa keadaan yang sekarang itu sedang salah, caranya yang harus kita sama-sama pelajari. The way you implement it. Kontennya sama, tapi ketika cara delivery-nya salah, itu akan menjadi salah. Ini jadi pembahasan menarik dalam komunikasi krisis, Mas Ronggo. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan ini efektif agar masyarakat paham, tidak salah tangkap, tidak salah tanggap, sehingga akan terjadi chaos begitu. Ya, apalagi sekarang kalau bicara undang-undang ITE, Indonesia punya virtual police, ya punya virtual alert gitu. Nah, itu dulu kata-kata yang mengandung sara, kata-kata yang menjelek-jelekan suku, itu dulu kita hindarin. Nah, kalau sampai hal-hal tersebut
itu aman dan kita masih juga dipersempit ruang geraknya, barulah kita bisa speak up lebih lanjut. Kadang-kadang kita ini protes speak up, tapi kita sendiri yang melanggar undang-undang. Nah, makanya sebelum teman-teman membuat sesuatu, yang melakukan sesuatu ke depan, terutama dengan platform digital, teman-teman harus lebih pintar dari undang-undang yang sudah dibuat. Perumusan itu sangat detail, kita baca, kita tuntaskan. Nah, jadi ketika ada hal-hal yang ke depan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi kita, freedom of speech, itu kita akan bisa mampu untuk mendrive itu sesuai dengan konteks. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya saya masih ingin kayak ada follow up question sedikit aja mungkin sebelum kita lanjut ya. Boleh, Jadi silakan. begini Pak, jadi untuk memahami undang-undang ini kan kita harus assume bahwa anak muda ini memiliki kemampuan, sedangkan pendidikan Indonesia kan belum merata. Tentunya kita akan bias kelas sedikit ya Pak ya, kalau misalkan kita akan assume bahwa semua orang harus bisa lebih pintar dari undang-undang. Padahal untuk memahami undang-undang sendiri perlu kemampuan literasi yang tinggi. Nah, yang saya takutkan sih di sini kan kayak banyak masyarakat yang mereka tidak memiliki kemampuan, entah itu terkena diskriminasi sosial maupun kelas, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Apakah yang seperti tidak punya kemampuan untuk memahami undang-undang tersebut? Oke, ini misalkan ada pasti teman-teman sudah kenal sosoknya ya, Mbak Afu. Ya, Afu create policy ID. Ya, kenal pasti Mas Renggo kenal. Think policy. Nah, jadi kan ini adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh salah satu sosok pemuda yang peduli, bergerak, dan punya impact, ngelihat anak-anak muda ini harus lebih pintar nih dalam melihat dan mencermati kebijakan yang ada. Tidak hanya dilibatkan sebagai agent, tapi harus pintar sebagai policy maker, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan sebagainya. Jadi buat saya, Mas, dalam hal ini adalah prinsip Pareto selalu berlaku. 20 yang mengkondisikan 80. Dan saya pikir AFU ini bagian dari 20% anak muda yang menggerakkan 80% anak muda yang lainnya. Dan I believe kita tidak juga punya ambisi yang besar, semua anak muda gitu ya harus paham, harus bagus, dan harus, nggak mungkin. Mau sampai kapanpun tidak mungkin. Tapi minimal ketika yang 20% ini mampu mendrive, memobilisasi 80 ini ke arah yang lebih baik, buat saya itu lebih dari cukup, Mas Ronggo. Nah, 20% dari 275 juta rakyat Indonesia, we need more people like her, like Afu, like Mas Ronggo. We need people like yang tidak hanya pinter, tapi pinter, they initiate something, mereka follow up itu, dan they don't do it for just an applause. They just do it before they really care about this nation. Gitu. Nah, begitu sih Mas, kalau yang bisa saya sampaikan. Jadi selalu ada pilihan untuk belajar dari luar pemerintah atau hal yang lainnya. Terima kasih. Baik Pak, menarik sekali. Terima kasih sekali Pak, meskipun saya agak dikasih beban juga sedikit kalau disamakan sama Mbak Afu. Silakan. Ya, tadi saya tuh sebelum ketemu orang kepoin LinkedIn-nya, saya kepoin Instagram-nya Mas Ronggo tadi tuh. Wah. Waduh, berbahaya Pak, jadi takut saya Pak. Silakan Bu Risa. Ya, jadi Mas Ronggo ini adalah eksplorer apa-apa. Sedangkan platform ini sama saya murid yang dari LSPR. Mungkin kita open ya satu question lagi dari partisipan. Mungkin ada yang bertanya karena sangat menarik hari ini. Ada yang bertanya, kalau dari chat banyak, tapi kalau mau langsung boleh loh. Oke. Kalau dari chat kita banyak ya. Jadi saya salah satu ambil dari Irsyad. Ini menuju politik pemilihan presiden pilkada. Nah, nanti 2024 ya. Apa yang harus kita siapkan sebagai, terutama paling banyak tuh Gen Z ya, karena mahasiswa di sini rata-rata berada di generasi Z. Ya, buat saya 2024 next Indonesian president election will be the most colorful and the most dynamic president election that we will have. Kenapa? Karena di situ akan benar-benar terjadi
pertarungan gagasan, ya, pertarungan intelektual. Jadi teman-teman ini tidak cukup hanya baik digital media literasinya, tidak hanya media literasinya yang harus baik, tapi political literasinya juga harus matang, harus balance. Mana yang memang secara substansi, secara konteks paket lengkap mewakili suara rakyat dan bisa, mana yang secara konteks bagus, secara substansi kurang kuat. Apakah dilengkapi dengan wakilnya atau dengan elemen-elemen lain. Dan melihat pemilihan presiden ini bukan hanya melihat 2 pasang atau 3 pasang, tapi melihat bagaimana sosok pemimpin seperti apa yang Indonesia butuhkan in the next 4-8 years ke depan. Jadi kalau tadi ditanya diskusi dengan Profesor Gersman, sebenarnya pemerintah harus menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuh sebenarnya. Bukan justru masyarakat menyesuaikan apa yang pemerintah mau. Tidak seperti itu. Tapi pemerintah menyesuaikan apa yang masyarakat butuhkan dan inginkan saat ini dan fasilitasi. Tidak hanya menjadi regulator dan akselerator, tapi jadi kreator. Nah, saya pikir ini akan menjadi satu diskursus wacana yang menarik, teman-teman, ya. Akan terjadi ruang diskusi terbuka, ya, bagaimana perang persepsi akan berlangsung, ya, bagaimana tweet war, ya, comment war, semuanya akan berlangsung, dan balik lagi masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman. Pilih yang memang paling mewakili apa yang teman-teman inginkan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Tapi satu buat saya, sustainability leadership it's much more important that's personal leadership. Jadi Indonesia ini lebih penting daripada kepentingan beberapa kelompok. Jadi coba dipelajari, dibuka portalnya, dilihat identitasnya, dilihat semuanya. Kalau perlu bikin gerakan, bikin diskusi-diskusi untuk misalkan memilih anak muda dan membuat opini tertentu agar bisa memilih calon-calon tersebut. Jadi a lot of things going on, Mbak Risa, Mas Rongo dan teman-teman. Yang pasti apapun yang terjadi kita harus tetap bersatu, stay united ya. Jangan mau dibentur-benturin ya. Itu dari saya. Dan mau diadu domba gitu ya. Yes. Halo? Ya. Betul. Oke, menarik sekali kalau Putus-putus, Mbak. Ya, Ya, sudah. menarik sekali tadi kata Mr. Taufan mengenai pemerintah harus melihat ya, kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat yang mengikuti pemerintah mau gitu ya. Betul. Tapi menurut saya kebijakan publik mungkin sudah tentunya mereka laksanakan, mereka apply itu mungkin ada risetnya kan. Betul. Dan Sebenarnya ada mungkin ya. Ada excuse me. Ada beberapa riset dari Indonesia Policy Research Center, teman-teman bisa download. Dan salah satu poin penting dari tadi apa yang saya sampaikan di akhir slide, saya benar-benar pengen mendorong adanya Youth Council, Indonesian Youth Representative Council. Jadi anak-anak muda yang expert di teknologi pangan, di let's say di AI, di IoT segala macam, itu dibikin fragmentasi dan dibikin league of expert, dan itu benar-benar di bawah pemerintah. Saya nggak tahu apakah itu di bawah presiden, apakah itu di bawah DPR atau di bawah kementerian. Tapi kalau belajar ke Kanada itu punya yang namanya Youth Council. Jadi Justin Trudeau itu sebelum dia bikin kebijakan, dia bikin sesuatu yang akan berkaitan ke publik, dia tuh diskusi sama sekumpulan anak-anak itu. Nah, saya pikir anak-anak muda Indonesia sudah pantas dikasih ruang seperti itu, Mbak Risa dan teman-teman semua. Anak muda Indonesia ini kalau dikasih ruang, lari kenceng. Tapi ada kasih rambu-rambu, dimentorin sama yang senior. Yang seniornya pun harus membuka hati, legowo untuk membimbing adik-adiknya, ya. Ya kita tahu bagaimanapun kita tidak bisa dijauhkan dari kepentingan politik, tapi ada yang lebih penting daripada kepentingan politik, kepentingan keberlangsungan bangsa ini ke depan. Nah, jadi buat saya, siapapun yang jadi pemimpin ke depan,
perlu ada terobosan-terobosan dalam program-program pemerintah yang berpihak kepada pemuda, yang berpihak kepada